Selamat pagi semuanya. Makasih yang udah bisa hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai manajemen bencana. Oke, jadi manajemen bencana ini sebenarnya erat juga kaitannya sama geografi fisik dan geologi yang udah kita bahas kemarin. Tapi ini akan ada campuran dengan geografi manusia, yaitu di manajemennya. Oke, jadi bencana itu sebenarnya apa sih? Bencana itu adalah kejadian atau peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat dan penghidupan masyarakat. Itu baru kita namakan bencana. Nah, kata kuncinya di sini itu adalah mengancam. Kalau nggak mengancam, walaupun misalnya terjadi eh, longsor, tapi di pulau yang nggak berpenghuni, itu nggak bisa kita katakan sebagai bencana. Jadi bencana itu haruslah adanya ancaman pada masyarakat. Nah, nah, itu kita namakan bencana. Oke. Nah, jadi kalau bencana itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tenang, pasalnya cuma ini aja kok, satu doang. Jadi kalau di undang-undang itu definisinya itu sama ya, peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban. Nah, ini kuncinya adalah adanya korban. Entah itu korban jiwa manusia, lalu kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, atau dampak psikologis. Nah, dari sini, jadi bencana itu ada tiga faktor utama. Yang pertama itu adalah faktor alam, lalu ada faktor non-alam, dan yang ketiga itu adalah faktor manusia. Oke, nah kita kalau di geografi ini akan banyak bahas terutama yang faktor alam. Oke, nah ini adalah karakteristik dari bencana alam. Nah, ini teman-teman perlu pahami ya. Yang pertama, ya dia memang peristiwa alam. Makanya dia dibilang bencana alam. Terus dia ini sifatnya mendadak. Terus dia ini transien. Transien itu maksudnya adalah sementara. Nggak ada kan bencana yang misalnya terjadi secara terus-menerus. Misalnya selama 6 bulan gitu. Sebentar, bukan selama 6 bulan sih, tergantung bencana apa. Maksudnya tuh bencananya nggak ada yang konstan kan. Dia akan ada perginya, akan ada datangnya. Lalu yang keempat, itu menimbulkan kerugian. Sesuai definisi tadi, ini nggak cuma berlaku buat bencana alam aja kalau yang menimbulkan kerugian. Lalu yang terakhir, sifatnya adalah periodik. Jadi kalau bencana alam, beda dengan jenis-jenis bencana lainnya, dia ini sifatnya periodik. Misalnya, seperti banjir, kekeringan, atau misalnya kebakaran hutan, itu sebenarnya adalah periodik, guys. Nanti akan kita telaah masing-masing penyebab si bencana alam tersebut. Misalnya nih kayak kalau di kita kebakaran hutan tuh kan karena El Nino kan. Kan El Nino sifatnya periodik. Itu buat contoh aja sih. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing sama ini. Ini adalah rumusan bencana. Jadi, em, dalam rumusan bencana kita punya yang namanya risiko. Nah, risiko ini menjadi komponen menjadi penilaian di suatu wilayah, apakah wilayah tersebut itu seberapa rentan dia akan terjadinya suatu bencana. Nah, dalam penilaian resiko terdapat tiga variabel utama. Nah, yang pertama ini adalah hazard atau bahaya, lalu ada vulnerability atau kerentanan, lalu ada capacity atau kapasitas. Nah, ini akan kita bahas satu-satu nih. Kita mulai dari yang H dulu ya, yang bahaya.
Nah, bahaya. Bahaya itu sebenarnya apa? Bahaya itu adalah peristiwa yang berpotensi mengancam dan mengganggu kehidupan manusia sehingga menimbulkan kerugian. Atau dengan kata lain, sorry, kepencet. Oke. Dengan kata lain, bahaya itu adalah sumber bencana. Misalnya, kayak tanah longsorannya itu sendiri itu adalah bahayanya. Atau misalnya ketika terjadi angin tornado, nah bahayanya itu adalah ya tornado itu sendiri. Nah, jenis bahaya itu ada alami, sosial, dan teknologi. Nah, jadi bahaya sama ancaman itu sama ya. Kalau misalnya kalian nemu di soal, bahaya itu sama dengan ancaman. Nah, ini contohnya misalnya ancamannya. Hazardnya ini, jadi nama-nama yang udah nggak asing di kita, gempa bumi, tsunami, itu kalau dalam penilaian resiko itu adalah hazardnya. Gempa bumi, tsunami, semburan awan panas, hujan abu, erupsi gunung meletus ketika karena aktivitas gunung berapi, perubahan iklim regional atau musim itu misalnya hujan musiman. Jadi misalnya nih, peristiwa banjir. Nah, hazardnya apa? Hazardnya ya ini, hujan musimannya ini. Lalu angin ribut, typhoon. Lalu untuk kemarau berkepanjangan, itu hazardnya adalah kekeringan sama kebakaran hutan. Oke. Nah, terus ini yang sebelah kanan ini ulah manusia ini terkait sama yang tadi sebelumnya sih. Sama yang hazard yang terjadi, sama hubungannya sama ulah manusia. Misalnya nih, di sini kan ditulis penebangan hutan secara liar, perusakan area penyangga daratan dan laut, polusi lingkungan air dan udara. Nah, jadi sebenarnya aktivitas manusia yang merusak lingkungan itu tuh sebenarnya meningkatkan risiko bencana loh. Kenapa? Karena dia memperbesar kemungkinan untuk hazard. Misalnya gini, penebangan hutan secara liar. Awalnya, misalnya ada sebuah slope. Slope yang awalnya ditanami tumbuhan, misalnya karena manusia itu jadi gundul. Nah, karena dia jadi gundul, kan dia jadi tidak ada akar-akar yang binding ya. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada akar yang menahan. Dan ketika terjadinya hujan, maka partikel tanahnya itu dengan cepat terisi oleh air, sehingga dia tidak stabil. Nah, itu kan berarti memperbesar kemungkinan untuk longsor kan. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Nah, lalu di sini perusakan area penyanggah daratan dan laut. Nah, ini misalnya macam-macam nih. Nanti akan kita bahas misalnya kayak intrusi air laut dan lain-lain. Oh iya, intrusi air laut ini kayaknya nggak ada di PPT ini. Ini juga cukup menarik, intrusi air laut. Jadi intrusi air laut buat teman-teman yang masih asing sama istilah ini buat pengetahuan umum juga. Jadi maksudnya, itu adalah masuknya air laut ke akuifer daratan. Kenapa dia jadi hazard? Karena kalian bayangin kalian misalnya minum, terus ternyata air minum kalian tuh udah terkontaminasi sama air laut. Apa nggak bakal kena penyakit ginjal? Nah, terus lalu selanjutnya, oh iya, by the way, tentang intrusi air laut ini topik yang menarik juga karena dia terjadi di Jakarta ya guys, dan di belahan dunia lainnya, tapi aku nggak tahu. Jadi mungkin kalau teman-teman buat pengetahuan umum buat OSK nanti bisa cari-cari tentang intrusi air laut, karena waktu tahun aku tuh pernah keluar juga. Oke, selanjutnya tentang polusi lingkungan, air atau udara. Ya, ini jelas lah ya.
Oke, nah ini ada juga terkait kecelakaan atau kelalaian teknologi kayak kebakaran kilang minyak, kebocoran reaktor nuklir, kebocoran gas industri. Nah, ini sih lebih ke merusak lingkungan ya. Lalu terkait pertentangan antara manusia, perang, konflik sosial. Ya, ini juga termasuk hazard sih kalau dalam bencana yang non-alam. Oke, nah kita masih ngomongin bahaya dan bahaya atau ancaman. Nah, ini yang tadi juga ditanyain sama siapa tuh, aku lupa namanya. Ini karakter ancaman, ini maksudnya ini juga kriteria bahaya atau ancaman. Nah, kita menilainya berdasarkan ini. Yang pertama, sumber atau penyebab pemicunya terjadi ancaman. Lalu yang kedua itu adalah kekuatan, faktor yang menentukan kekuatan ancaman. Lalu kecepatan. Nah, kecepatannya di sini itu maksudnya kecepatan hadir, pergi, dan dampak. Kan setiap hazard itu beda-beda kecepatannya. Misalnya, kayak bencana kekeringan itu kan bisa berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Sedangkan kalau misalnya kayak tsunami itu kan berlangsungnya cuma 2 jam atau 3 jam, beda-beda kan. Lalu yang keempat itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah pola perulangan. Jadi sebenarnya bahaya itu tuh eh, dia itu berulang dan dia itu punya punya apa ya, punya pola perulangannya gitu. Jadi biasanya ancaman dengan frekuensi yang tinggi itu biasanya eh, nggak terlalu nggak terlalu dahsyat. Semakin jarang frekuensi suatu bencana, itu nanti bahayanya itu akan semakin besar. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Teman-teman pernah dengar nggak namanya banjir 100 tahun gitu? Atau eh, kalau yang di mana? Di selatan Jawa apa namanya? Mega earthquake ya? Atau apa? Aku lupa namanya. Pokoknya gempa yang luar biasa besar itu. Nah, itu semua itu adalah bencana yang frekuensinya tuh sangat rendah. Jadi ibaratnya bencana dengan frekuensi sangat rendah itu ya memang probabilitasnya kecil, tapi sekalinya muncul itu sangat merugikan. Oke, yang kelima adalah durasi. Ini lama waktu kejadian. Lalu sebaran. Ini terkait luasan atau cakupan ancaman. Seberapa besar wilayah yang terdampak. Lalu yang ketujuh adalah posisi. Nah, ini berkaitan sama korban ya, maksudnya berkaitan dengan kedudukan unsur berisiko terhadap sumber ancaman posisi. Nah, ini penting sekali buat dipertimbangkan. Nah, tadi kita udah bahas tentang hazard, bahaya atau ancaman. Sekarang kita masuk ke tadi unsur yang V. Kan tadi R sama dengan H kali V per C. Nah, kita akan bahas yang V-nya. V atau vulnerability. Nah, vulnerability itu kerentanan. Jadi kerentanan itu maksudnya adalah ketidakmampuan dari suatu individu atau kelompok masyarakat dalam mengantisipasi, menanggulangi, dan mempertahankan dan menyelamatkan diri atau kelompok terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu bahaya alam dan atau buatan. Nah, jadi kata kuncinya ini, dia nggak bisa mengantisipasi, dia juga menanggulanginya nggak bisa, mempertahankan atau menyelamatkan diri, itu juga eh, kurang. Itu maksudnya. Nah, jadi kerentanan itu sifatnya dinamis. Kenapa? Karena kerentanan ini akan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ini berkaitan erat banget.
Maka perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat juga akan mengakibatkan pada perubahan kerentanan masyarakat tersebut. Nah, jenis-jenis kerentanan itu ada apa aja? Yang pertama itu ada kerentanan fisik, lalu ada kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Kerentanan fisik itu maksudnya seberapa kuat misalnya konstruksi dari bangunan, jembatan, jalan, atau infrastruktur yang ada di suatu wilayah tertentu. Itu kerentanan fisik berkaitan dengan eh, berkaitan dengan apa ya, konstruksi. Lalu ada kerentanan sosial. Nah, kerentanan sosial itu misalnya dari segi demografisnya, struktur usianya gimana, proporsi lansia seberapa, lalu pendidikan masyarakatnya. Maksudnya tuh masyarakatnya aware nggak sih sama bencana ini, dan sebagainya. Lalu ada kerentanan ekonomi, misalnya nih, pendapatan masyarakatnya berapa, itu mengaruh ya guys. Karena makin tinggi pendapatan, maka akan semakin besar kan kemampuan mereka buat eh, bertahan untuk membeli makanan, untuk memperbaiki yang rusak dan sebagainya, atau bahkan untuk bermigrasi keluar dari wilayah yang rentan tersebut. Pendapatan, terus pekerjaannya apakah tetap atau gimana, lalu seberapa banyak lahan produktif yang masing-masing masyarakat punya, atau bahkan keterkaitan mereka, apakah mereka asuransi atau enggak. Nah, itu juga penting. Lalu kerentanan lingkungan. Nah, ini terkait lingkungannya. Teman-teman udah tahu belum yang namanya biokapasitas? Nah, biokapasitas itu mungkin bisa kita definisiin kemampuan lingkungan untuk tetap bertahan. Wait, bukan untuk tetap bertahan ya. Hmm, kemampuan lingkungan untuk produktif mungkin. Atau kalau dalam bencana, mungkin bisa kita definisiin si biokapasitas ini seberapa resilient atau seberapa tahan si lingkungan tersebut terhadap gangguan dari luar. Salah satunya adalah bencana. Kalau dalam suatu wilayah itu lingkungannya sudah rusak, maka ibaratnya tuh ya ketahanan lingkungan tersebut akan kurang kan. Jadi kayak gitu. Ketahanan lingkungannya tuh seperti apa? Karena kalau lingkungannya misalnya udah rusak, pemulihan di wilayah tersebut itu juga akan lebih lama, guys. Atau bahkan berpotensi nyebabin hal lainnya, misalnya akibat bencana karena lingkungan udah rusak, makin rusak jadi kelaparan dan sebagainya. Oke, nah itu jenis-jenis kerentanan. Semuanya ini, semuanya ini nanti menjadi satu kesatuan penilaian kerentanan. Nah, tadi kan ada kerentanan fisik mengenai konstruksi. Nah, ini faktor pengaruh kerentanan fisik. Nah, ini sebenarnya yang utama. Jenisnya, materialnya, tipe, dan struktur. Kalau jenis itu lebih cenderung ke misalnya yang kalian amati itu apa? Bangunan, maksudnya bangunan gedung kah? Apartemen kah? Jembatan kah? Kalau tipe itu lebih ke kira-kira misalnya nih, apartemen yang kalian amati itu seperti apa tipenya? Misalnya, di sini bisa kalian lihat jumlah lantainya berapa, kayak gitu. Sedangkan kalau material, ini terkait kekuatan material. Nah, ini penting banget. Lalu, kalau struktur, ini lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke fisiknya bangunan. Sebentar, kalau ininya tuh, iya struktur bangunan sih, lebih ke apa sih? Struktur bangunan tuh, pondasi dan sebagainya. Jadi ini banget ya, berkaitan dengan konstruksi banget. Nah, di sini teman-teman bisa lihat indikatornya apa aja. Usia bangunan itu juga mempengaruhi usia bangunan, terus jumlah hunian itu juga
lalu ada material, kekuatan konstruksi, struktur, lokasi, penggunaan, jumlah lantai, nih, dan distribusi bahaya. Nah, teman-teman ingat nggak yang waktu gempa di Turki? Terus kan itu korbannya banyak banget. Nah, itu kenapa? Karena banyak rumah apartemen kayak gini atau rumah susun itu yang roboh. Karena memang konstruksinya kurang bagus dan emang gempanya dahsyat. Nah, nggak cuma itu aja. Karena dia rumah susun, kan penghuninya ibaratnya orang per meter kuadratnya kan banyak. Makanya korbannya pun juga banyak. Oke, ini tadi ada pertanyaan. Maaf, Kak, tadi bagian jenis dan tipe apa ya? Kalau jenis itu maksudnya misalnya apakah dia apartemen atau apakah dia jembatan? Itu lebih ke ini ya, nama bangunannya. Terus kalau tipe ini maksudnya misalnya nih kamu meninjau apartemen, nah dia tipenya seperti apa? Kayak gitu. Oke, sama-sama. Oke, ini tadi kerentanan fisik. Oke, kan tadi dalam penentuan resiko bencana H kali V per C, H sama V-nya udah kita bahas. Sekarang kita bakal bahas yang C-nya, yaitu capacity atau kapasitas. Nah, kapasitas itu adalah sebuah kondisi fisik dan sosial lingkungan yang cenderung menurunkan peluang terhadap timbulnya kehilangan dan kerugian. Jadi, ibaratnya tuh kemampuan suatu masyarakat untuk eh, ini ya, tetap bertahan dalam suatu bencana. Nah, kapasitas itu juga sama. Ada kapasitas fisik, ada kapasitas sosial, dan kapasitas ekonomi. Sebenarnya kapasitas lingkungan juga bisa sih. Aku tambahin di sini. Oke, kapasitas fisik. Nah, ini berkaitan dengan infrastruktur mitigasi fisik. Misalnya nih, kalau di Jepang, itu mereka kan kayak seawall atau dinding laut. Atau misalnya kita nih, eh, di laut kita dipasangin itu gabion. Buat kalian yang nggak tahu gabion apa, nih aku kasih lihat. Gabion tuh kayak gini. Nih, yang dari batu-batu. Mungkin kalian udah pernah lihat langsung, tapi nggak tahu namanya apa. Dan macam-macam ya infrastruktur mitigasi fisik atau misalnya supaya menghindari lahar dibuatlah sabodam. Nah, sabodam nih buat pengetahuan umum juga. Dia ini eh, untuk menahan lahar. Nah, ini contohnya. Nih, sabodam bentuknya kayak gini. Di Indonesia ini banyak ya di Jawa terutama dibikin sabodam ini. Jadi dia dibuat searah dengan aliran sungai karena biasanya ini adalah jalur lahar. Oke, kemudian ada kapasitas sosial. Nah, kapasitas sosial ini misalnya dari demografinya, kalau ternyata sebagian besar usia produktif, nah itu bagus, itu termasuk meningkatkan kapasitas sosial. Lalu kegotong royongannya, kekompakan masyarakatnya, dan juga apakah ada struktur organisasi penanggulangan bencana dalam suatu masyarakat, itu juga meningkatkan kapasitas sosial. Terus ada kapasitas ekonomi. Nah, kapasitas ekonomi itu misalnya berupa asuransi dan kemauan membayar pengalihan risiko, tabungan, pendapatan, dan lain-lain. Jadi ibaratnya kapasitas itu tuh kebalikan dari vulnerability ya sebenarnya.
Lalu environmental capacity ya ini berarti ketahanan lingkungan. Semakin tahan suatu lingkungan, kapasitas lingkungannya akan semakin besar. Nah, jadi kayak gitu. Oke, wait. Ini sama aja ya tadi. Kapasitas kan udah kita bahas. Kerentanan itu vulnerability. Ini V, ini C. Ini aku skip aja. Jadi, hubungannya antara kapasitas dan kerentanan, semakin besar kapasitas, ya tentu kerentanan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah kapasitas, kerentanan akan semakin tinggi. Nah, kayak gitu hubungannya. Jadi keduanya itu sama-sama ada faktor fisik, sosial, ekonomi, sama lingkungan. Nah, jadi kesimpulannya, sebenarnya resiko itu apa sih yang udah tadi kita bahas? Jadi, dimanapun di wilayah, apabila terdapat potensial untuk suatu bencana terjadi, maka resiko itu juga akan selalu ada. Dimanapun wilayah yang ada potensialnya. Nah, tapi kan di semua tempat di bumi, apa sih yang nggak ada resiko bencana? Ya kan? Jadi sebenarnya semua wilayah di bumi itu ada resiko bencananya. Nah, ini resiko itu akan muncul apabila potensi bahaya yang ada itu bertemu dengan elemen yang rentan. Nah, ini ada potensi bahaya, ada elemen yang rentan. Nah, jadi em, teman-teman itu harus bedain. Jadi, misalnya nih, perbedaan antara resiko dan bahaya ya. Ini perbedaan resiko dan bahaya. Jadi kalau bahaya itu kan tadi bencananya, misalnya kayak tanah longsor, gempa dan sebagainya. Tapi risiko itu sebenarnya itu adalah pengukuran potensi kerugian. Nah, jadi resiko bisa juga kita definisikan sebagai pengukuran potensi kerugian, guys, di seluruh tingkat bahaya. Terus ini, perbedaan resiko dengan bencana. Nah, jadi em, resiko itu tuh sebenarnya baru perakiraan. Sorry, kok riso? Resiko itu baru perakiraan. Jadi dia ini adalah perhitungan sebelum bencana, teman-teman. Nah, sedangkan kalau bencana itu adalah ya aktual kerugian dan kehilangannya. Kayak gitu ya. Jadi harus bisa bedain antara resiko dan bencana aktual. Jadi resiko itu hanya perakiraan. Perakiraan kerugian. Nah, dari rumus yang tadi udah kita bahas, hazard kali vulnerability dibagi capacity, bisa kita simpulin untuk mengurangi resiko bencana. Maka yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas. Nah, ini. Jadi nanti kalian dalam geografi, terutama di tingkat-tingkat selanjutnya di OSN, di Platnas, kalau kalian misalnya disuruh untuk melakukan manajemen sebuah bencana, untuk melakukan pemecahan masalah mengenai masyarakat terhadap suatu bencana, ya ini, misi kalian tuh sebenarnya ini aja, meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan. Cuma dua itu aja. Hazard itu nggak bisa kalian otak-atik. Nah, ini hazard ini sifatnya tetap, dia tidak bisa diubah.
tidak bisa diubah, dan tidak bisa dihilangkan. Ya, mungkin lebih tepatnya tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau kalian nemu di soal hazard bisa dihilangkan, itu salah. Dimanapun tuh pasti ada hazard. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Atau aman aja, boleh ketik satu, guys. Oke, aman ya. Oke, sip-sip, aku lanjut. Nah, ini merupakan siklus manajemen bencana. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, bedanya kerentanan dan kerawanan itu apa? Oke, jadi aku tulis di sini ya. Kalau kerentanan, itu kan tadi ini ya, sekumpulan kondisi yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Nah, jadi kerentanan itu adalah kondisi pada masyarakatnya. Nah, sedangkan kalau pada masyarakatnya dan sekitarnya. Nah, sedangkan kalau kerawanan itu tuh risiko yang ada pada suatu wilayah. Nah, kayak gitu bedanya. Jadi kerentanan itu kondisi pada masyarakatnya, lalu kerawanan itu risiko pada suatu wilayah. Semakin besar risiko dari suatu wilayah, semakin tinggi kerawanannya. Kayak gitu. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjut ya. Ini adalah siklus manajemen bencana. Nah, yang perlu teman-teman amati di sini, ini merupakan eh, yang dilakukan sebelum terjadi bencana, sedangkan yang sebelah sini itu adalah setelah terjadinya bencana. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sebelum terjadi bencana yang dilakukan itu ada dua. Pertama, mitigasi. Ini jauh sebelum bencana. Dan ada antisipasi bencana. Nah, antisipasi bencana ini biasanya dilakukan ketika sudah ada tanda-tanda akan bencana. Nah, sedangkan kalau yang di sini, ini kan kemudian terjadi bencana. Nah, setelah bencana, yang pertama dilakukan itu adalah tanggap darurat. Sebenarnya ini bukan setelah bencana, tanggap darurat itu dilakukan saat bencana. Nah, yang setelah bencana, yang sebenarnya itu adalah ini, rehabilitasi dan eh, rekonstruksi. Oke, jadi mungkin ini aku perbaiki. Jadi begini, ini pada saat bencana, dan ini adalah yang setelah bencana. Jadi ada 4. Oke, kita mulai dari yang jauh sebelum bencana, yaitu mitigasi. Nah, mitigasi itu misalnya kayak ada tata ruang, terus ada kode bangunan, pendidikan pada masyarakat, dan latihan dan simulasi. Jadi, secara umum mitigasi yang dilakukan adalah 4 ini. Tapi nanti kalau kalian jawab soal, mitigasi itu tuh bisa bermacam-macam dan kalian sesuaikan dengan jenis bencana yang diberikan. Jadi masing-masing bencana itu jenis mitigasinya tuh beda-beda, tergantung tiap bahayanya. Oke, kemudian antisipasi bencana.
Nah, ketika sudah ada tanda-tanda bencana, biasanya dilakukan observasi gejala awal, siap siaga, dan ada rencana kontingensi. Nah, apa itu rencana kontingensi? Rencana kontingensi itu adalah rencana yang isinya alokasi sumber daya ketika terjadi bencana. Jadi ibaratnya, rencana kontingensi itu adalah emergency plan lah, kayak gitu. Kemudian kan terjadi bencana nih. Nah, pada saat bencana, yang pertama dilakukan sudah pasti tanggap darurat, yaitu pertolongan, lalu ada evakuasi, logistik. Ini logistik ini maksudnya tuh misalnya air bersih, makanan, pakaian, dan lain-lain buat pengungsi. Lalu setelah bencana itu ada dua. Yang pertama rehabilitasi, dan yang kedua adalah rekonstruksi. Oke, bedanya apa? Rehabilitasi ini maksudnya lebih ke pengembalian kehidupan masyarakat. Sedangkan kalau rekonstruksi ini lebih berkaitan pada pembangunan kembali, bangunan-bangunan yang rusak, kayak gitu. Nah, keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Tapi tentunya ya rekonstruksi membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Oke. Misalnya nih, kalau rehabilitasi, masyarakat diberikan pekerjaan. Kalau rekonstruksi, sekolah-sekolah yang hancur dibangun kembali dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke banjir. Sampai sini aman kan? Aman ya? Aku lihat belum ada yang mau nanya. Oke, kita masuk ke banjir. Oke, banjir. Ya, sebenarnya nggak usah aku definisiin, ya udah tahu ya banjir apa. Nah, jadi banjir itu dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Nah, tapi nggak semua banjir bisa diprediksi. Ada banjir yang nggak bisa diprediksi. Nah, ini. Banjir yang nggak dapat diprediksi, yang misalnya gara-gara angin badai atau tanggul bocor, itu namanya banjir bandang. Dan ini tuh yang sifatnya paling mematikan. Si banjir bandang ini. Karena dia merusak. Karena sangat kencang aliran airnya. Oke, jadi kenapa sih bisa terjadi banjir? Banjir itu biasanya terjadi, tunggu, banjir itu sebenarnya tuh fenomena alam biasa sebenarnya. Fenomena alam ya yang memang dari sononya, memang periodik. Jadi nih, kalau dalam sistem alami, ada yang namanya dengan floodplain. Floodplain atau dataran banjir itu merupakan geomorfologi atau bagian dari sungai yang memang ada di sekitar sungai meander. Kayak gini. Ini memang secara alami bagian dari sungai, sistem dari sungai. Dan pada saat tertentu dalam di bulan-bulan tertentu, si floodplain ini akan dibanjiri oleh sungai. Dan itu memang alami terjadi. Nah, masalahnya di sini, manusia membuat bangunan di floodplain. Itulah yang menyebabkan banjir menjadi bencana. Manusia bikin bangunan di sini. Padahal banjir itu sebenarnya merupakan fenomena alami. Nah, gak cuma itu aja, keberadaan manusia di sekitar floodplain ini kan juga meningkatkan intensitas banjir, misalnya ada ngebuang sampah sembarangan lah, dan lain-lain. Jadi, ini tuh fenomena banjir. Nah, ini nanti berkaitan dengan hidrologi. Ini namanya adalah storm hydrograph. Nah, ini grafik ini, dia ini
menggambarkan dinamika sungai ketika banjir. Dinamika sungai ketika hujan deras, ya. Nah, ini aku kenalin juga. Kan kita kemarin nggak sempat bahas untuk ini ya, apa namanya, nggak sempat bahas untuk geomorfologi fluvial. Nah, ini aku bahas juga di sini. Jadi, wait, jadi ada beberapa unsur di grafik ini. Teman-teman bisa lihat yang sumbu Y di sebelah kiri itu runoff atau discharge. Nah, ini runoff. Itu maksudnya adalah limpasan air. Lalu presipitasi ya ini tingkat curah hujan. Yang di bawah ini adalah waktu. Bisa teman-teman lihat di sini day 1 jam 12, terus jam 00, terus jam 12 ini jam 00. Jadi di sini si storm hydrograph yang aku tampilin di sini ini nampilin dinamika sungai ketika hujan deras selama 2 hari. Nah, terus kalau kita lihat di grafiknya, ini ada oranye-oranye di sini. Ini menggambarkan curah hujan. Ini aku hapus ininya, merah-merahnya. Ini curah hujan. Nah, jadi maksudnya pada saat jam segini, sekitar jam berapa nih? Jam 3, itu terjadi hujan di sini, dicatatnya di sini. Nah, yang ungu ini, garis ungu, ini adalah debit sungai. Ini adalah debit sungai. Bisa kalian lihat ketika terjadi hujan, ini debit sungainya malah begini, malah biasa aja. Nah, terus ketika hujannya sudah mencapai puncaknya, udah paling deras nih, terus dia berhenti. Barulah air sungai mulai naik, dan naiknya itu drastis. Nah, naik yang drastis ini namanya rising limb. Nah, ini dia akan naik drastis debit sungai. Sehingga mencapai debit puncaknya. Nah, ketika sungai mencapai debit puncaknya, ini seringkali merupakan saat di mana terjadi banjir. Ketika peak discharge. Nah, terus teman-teman bisa lihat setelah mencapai peak discharge dia akan perlahan-lahan turun, turun dan turun. Kayak gitu. Oke. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi eh, banjir. Yang pertama adalah curah hujan. Ya, tentunya ya makin deras hujannya ya tentunya debit sungainya juga akan naik semakin besar. Nah, lalu ada drainage basin. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Cekungan drainase. Oh, ini ada yang bertanya, kalau lag time apa ya? Oh ya, aku lupa sebut. Jadi lag time ini adalah jarak waktu antara presipitasi puncak dan debit puncak. Nah, itu. Nah, nanti lag time ini akan kita banyak bahas ya. Makasih pertanyaannya. Karena lag time itu akan menjadi penilaian suatu sungai apakah dia tinggi risiko banjirnya atau enggak. Aku kasih spoiler aja. Semakin kecil lag time-nya, resiko banjir itu akan semakin besar. Kenapa? Resiko banjirnya akan semakin besar. Kenapa? Karena ya kamu bayangin baru hujan deras sebentar, tiba-tiba udah naik banget. Nah, itu kan berarti lebih gampang banjir. Kayak gitu. Nah, itu lag time. Oke, faktor yang mempengaruhi tadi hujan udah. Nah, ini kemudian drainage basin atau cekungan drainase. Oh, DAS ya, daerah aliran sungai. Iya, Kak. Ya, mungkin itu ya.
Tapi aku tahu cekungan drainase atau DAS mungkin sama aja. Iya, DAS mungkin. Thanks, thanks. Nah, jadi DAS atau cekungan drainase atau drainage basin, bagaimana kalian nyebutnya? Itu tuh wait, kayaknya aku ada gambarnya. Kenapa aku nggak bikin gambarnya di sini? Itu ada macam-macam ya bentuknya. Sebentar. Ada yang sirkular, di sini nggak ditulis ya. Ya, pokoknya gini. Nah, yang mempengaruhi apa aja? Yang pertama adalah ukuran. Lalu yang kedua itu adalah bentuk. Nah, pada DAS, ukuran semakin besar si dasnya ini, maka nanti resiko banjir juga akan semakin besar. Kenapa? Karena semakin besar das, kalian bayangin das, ini berarti kan akan ada semakin banyak curah hujan yang akan jatuh ke das tersebut. Nah, berarti debit air yang akan masuk ke dalam sungai itu juga akan semakin besar. Makanya resiko banjirnya semakin besar untuk das yang lebih besar. Karena akan ada semakin banyak presipitasi yang jatuh ke das tersebut. Sedangkan kalau bentuk, jadi bentuk das itu ada dua. Ada das yang sirkuler dan ada das yang elongasi. Nah, maksudnya gimana? Nih, aku gambarin sungainya ya biar kalian lebih kebayang. Ya, anggap aja ini sungai gitu. Di antara kedua bentuk ini, yang paling tinggi resiko banjirnya menurut kalian yang mana? Yo. Oke, yang paling tinggi resikonya itu adalah yang sirkuler. Kenapa? Karena bentuknya sirkuler, dia punya penampang yang lebih luas. Ada semakin banyak presipitasi yang bisa ditampung oleh dia. Sehingga nanti yang debit air yang masuk ke sungai itu akan semakin besar. Sehingga ini resiko banjirnya lebih besar. Sedangkan kalau yang elongasi, karena dia penampangnya lebih sempit, lebih sedikit air yang akan dialirkan langsung ke sungai. Makanya dia resiko banjirnya lebih rendah. Buat teman-teman yang masih bingung, jadi maksud drainage basin ini adalah wilayah di mana presipitasi yang jatuh di daerah ini, di das ini, itu akan langsung dialirkan ke aliran sungai. Itu maksud dari DAS atau drainage basin ini. Oke, kemudian aktivitas manusia. Nah, ini jelas lah ya. Biasanya aktivitas manusia itu tuh, jadi kenapa sih bisa mempengaruhi resiko banjir? Itu nggak cuma buang sampah sembarangan doang, guys. Beneran deh, kalian kalau OSN jangan jangan cuma jawab karena buang sampah sembarangan. Jadi yang paling mempengaruhi itu adalah urbanisasi. Kenapa? Karena urbanisasi itu kan berarti dia mengubah permukaan menjadi permukaan yang impermeable, misalnya yang awalnya rumput atau tanah menjadi aspal, menjadi konblok, terus adanya konkret dan sebagainya. Nah, permukaan yang impermeable akibat urbanisasi itu meningkatkan laju limpasan air, yang meningkatkan laju dari daratan ke sungai, kayak gitu. Maka airnya itu bakal cepat naik ketika terjadi hujan deras. Maka kesimpulannya, semakin tinggi tingkat urbanisasi, semakin besar risiko banjir. Karena tadi lag time-nya itu semakin rendah. Lag time tadi, buat teman-teman yang lupa, lag time tadi itu adalah jarak waktu antara presipitasi puncak dan debit puncak.
Oke, kemudian, nah ini steepness of basin. Oh, ini berkaitan dengan daerah das tadi sih, kalau yang ini. Ini maksudnya, semakin curam daerah dasnya, kan air semakin cepat mengalir. Kecepatan air. Ya tentu debit airnya akan semakin cepat ya masuk ke sungai, lag time-nya akan semakin rendah, sehingga resiko banjir akan semakin besar apabila curam. Jadi kayak gitu hubungannya. Ya mungkin agak belibet. Harusnya sih enggak ya. Tapi logikanya yang penting paham kan guys. Nah ini contohnya nih. Yang tadi aku bilang. Terkait size of drainage basin. Lalu ini ada pengaruh vegetasi. Nah, yang ini tadi yang aku sampaikan buat teman-teman mungkin yang masih bingung tentang urbanisasi dan banjir. Teman-teman lihat, yang bare ini tuh maksudnya tuh tidak ditanami vegetasi. Sungai yang tidak ditanami vegetasi itu tuh dia akan mencapai puncak lebih cepat dan puncaknya lebih tinggi dibandingkan dengan sungai yang ditanami oleh hutan. Kayak gitu. Beda kan? Lalu ini juga tadi yang tentang kecuraman DAS-nya. Dan juga ada satu lagi yang miss, itu adalah tipe tanah. Tipe tanah itu juga ngaruh. Karena tanah itu ada yang impermeable dan ada yang permeable. Oke, buat yang masih asing, apa sih maksud impermeable sama permeable? Jadi impermeable itu maksudnya tidak dapat mengalirkan air. Sedangkan kalau permeable itu dapat mengalirkan air. Kayak gitu. Bisa kita lihat lah, si impermeable ini tuh lebih besar puncaknya, terus lebih rendah lag time-nya, karena air itu dengan lebih cepat masuk ke dalam sungai. Nggak tidak apa ya tidak terinfiltrasi ke dalam tanah kayak gitu. Nah ini ada studi kasus banjir di Jakarta. Jadi kalau kalian misal nanti bahas tentang banjir di Jakarta, penyebab utamanya yaitu urbanisasi. Sorry, wait. Penyebab utamanya adalah urbanisasi. Dan urbanisasi ini baru bisa kalian rembetin ke segala macam. Entah itu ada, nah ini ntar aku jelasin. Ada urban sewer system, terus dia juga menyebabkan subsidensi tanah. Kalau urbanisasi itu juga misalnya nyebabin apa lagi nih? Hmm, berkurangnya tutupan lahan, maksudnya berkurangnya vegetasi atau lahan hijau dan sebagainya. Nah, ini kata kuncinya kalau kalian bahas banjir di Jakarta. Oke, mungkin berkurangnya vegetasi dan lahan hijau itu sudah familiar. Terus apa sih yang dimaksud dengan urban sewer system? Nah, ini. Urban sewer system itu maksudnya, kalian pernah lihat nggak sih kalau di perkotaan tuh ada gorong-gorong? Nah, jadi urban sewer system itu ibaratnya sistem gorong-gorong yang ada di perkotaan. Kenapa dia jadi peningkat masalah banjir? Jadi gini, pokoknya intinya, semakin cepat air hujan itu masuk ke dalam sungai, dia akan semakin tinggi resiko banjir. Karena debit air akan semakin meningkat. Nah, si urban sewer system, gorong-gorong, itu kan dari beton. Nah, air yang mengalir melalui beton, itu akan sangat cepat mengalir.
dan akan dialirkan langsung entah dia ke sungai atau ke laut. Nah, peningkatan kecepatan pengaliran air itulah yang nyebabin peningkatan risiko banjir, kayak gitu. Terus kan berkurangnya vegetasi dan lahan hijau ini berkaitan dengan berkurangnya lahan yang permeable, sehingga infiltrasi air ke tanah itu akan berkurang. Sehingga nanti ya semakin banyak air yang masuk ke sungai. Terus ada subsidensi tanah. Nah, subsidensi tanah itu apa sih? Subsidensi tanah itu adalah penurunan muka air, muka tanah. Penurunan muka tanah. Mungkin orang-orang yang berada di atas tanah tersebut tidak akan merasakan subsidensi tanah. Jadi dia ini lambat, subsidensi tanah itu. Subsidensi tanah itu bisa berapa meter gitu. Berapa? Mungkin 1 meter per tahun, tergantung. Subsidensi tanah ini biasanya, ya ini disebabkan oleh urbanisasi. Kenapa? Karena dia ini disebabkan oleh penurunan ketinggian akuifer. Ketika air yang ada di dalam tanah itu disedot sama misalnya bangunan-bangunan, perumahan, dan sebagainya, kan muka air tanahnya turun. Muka tanahnya itu juga ikut turun, nggak cuma air tanahnya doang. Kayak gitu. Nah, karena muka tanah turun, ya tentu posisinya terhadap laut ya akan semakin rendah kan, kayak gitu. Itulah kenapa bisa kalian lihat di peta ini, yang paling besar banjirnya itu adalah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. By the way, fun fact aja, aku dulu dari Jakarta Barat loh guys. Nah ini di daerah yang dibiruin. Aku dari sini, dari Cengkareng dan Kalideres. Dulu waktu aku kecil aku tinggal di sana. Terus aku pindah ke Banten. Terus malah OSN-nya mewakili Banten. Kalau aku lahir di sini ya. Aku lahir di Jakarta. Ya, out of topic, sorry. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi aku bilang. Em, yang bagaimana manusia itu malah menempati floodplain yang harusnya itu daerah yang akan dibanjiri sungai secara alami. Nah, ini yang aku maksud. Terus ada sampah-sampah dan sebagainya. Nah, ini yang tadi aku bilang, peta penurunan muka tanah. Kalau kita ngomongin penurunan muka tanah, kalau di Jakarta tuh di Jakarta Utara ya, karena dia emang paling dekat sama laut juga dan dia itu emang wilayah industri. Ini buat pengetahuan umum juga. Oke, nah terus, oke, sekarang kita masuk ke manajemen banjir. Jadi banjir, gimana sih penanganannya? Ini aku akan bahas mengenai mitigasi fisiknya ya. Karena sebenarnya ya banjir ya lebih cenderung ke mitigasi fisik sih. Jadi ada dua jenis, ada soft engineering sama hard engineering. Maksudnya apa? Kalau soft engineering ini lebih ke rekayasa penggunaan lahan. Sedangkan kalau hard engineering ini adalah rekayasa dengan konstruksi. Sebenarnya istilah soft engineering dan hard engineering ini aku ambil dari itu ya buku A-level. Karena aku nggak tahu cara nerjemahinnya gimana. Terus kalau yang soft engineering berupa rekayasa lahan, itu contoh-contohnya adalah ini. Misalnya zonasi dataran banjir, misalnya dataran banjir itu cuma boleh digunakan secara terbatas, misalnya kayak gitu kalau zonasi. Terus ada aforestasi hulu dan tengah sungai, restorasi lahan basah, dan restorasi sungai. Oke, nah mungkin teman-teman di sini perlu didetailkan. Dan ini kan aku tulis aforestasi hulu dan tengah sungai. Mungkin kalau teman-teman ingin menanyakan detailnya, kenapa hanya hulu dan tengah? Kenapa enggak hilir? Kan yang menjadi masalah tuh hilir.
Nih, jadi ini sungai. Ini misalnya hulu, ini tengah, ini hilir. Nah, yang sering bermasalah itu adalah yang hilir, yang sering banjir. Tapi kenapa di sini yang diaforestasikan itu adalah daerah hulu dan tengah? Nah, itu karena kalau karena kan di hilir itu kebanyakan nggak cuma di Jakarta doang ya, kayak di Bandung dan sebagainya. Enggak sih, Bandung masih tengah ya. Kalau contohnya apa lagi? Ya kalau di negara-negara lain misalnya kayak di Mekong atau kalau di India namanya sungai apa aku lupa. Sungai Gangga di wilayah hilir itu biasanya sudah padat penduduk. Sehingga kalau mau aforestasi juga susah. Nah, itu realitanya kan. Tapi kalau kita tinjau dari segi teoritis, misalnya terjadi hujan, kan sumber air yang ada di sungai ini kan berasal dari hulu dan tengah. Jadi banjir yang terjadi di hilir itu kan airnya dari hulu dan tengah. Kalau di bagian hulu dan tengah udah kita kurangi debitnya, ya otomatis di hilir debitnya juga kan berkurang kayak gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini. Ada dam atau bendungan, lalu river straightening atau pelurusan sungai, lalu ada dredging. Nah, dredging itu pengerukan. Lalu ada levee, aku nggak tahu cara bacanya. Levee mungkin. Terus ada channelization, ini maksudnya kanalisasi. Sorry ya, ini aku di sini pakai being. Kanalisasi, terus wing dike. Aku nggak tahu ini terjemahannya apa. Terus ada diversion spillways. Ini adalah ibaratnya dibuatnya aliran diversi. Nah, ini akan aku bahas di sini. Ini sama aja nih, aku mau bahas satu-satu. Tapi ini ada gambarnya biar kalian kebayang. Wait, ini ada pertanyaan. Kak, tadi zona dataran banjir gimana? Hah, maksudnya gimana? Yang mana tuh? Oh, ini zonasi. Bukan zona, zonasi. Jadi zonasi itu, zonasi dataran banjir ini maksudnya tuh eh, dibuat regulasi mengenai apa ya? Regulasi mengenai penggunaan lahan di dataran banjir. Maksud zonasi tuh gitu. Jadi zonasi itu kayak aturan berbasiskan wilayah gitu loh. Kalau zonasi dataran banjir misalnya nih di dataran banjir tersebut kan itu banjir secara periodik. Berarti penggunaan lahannya dibatasi kayak gitu-gitulah kalau zonasi dataran banjir maksudnya. Oke, nah ini ada pertanyaan, Kak, bedanya normalisasi dan naturalisasi sungai. Wah, ini pasti mungkin baca-baca kebijakannya Anies ya. Oke, aku tulis di sini. Normalisasi dan naturalisasi sungai itu dua hal yang berbeda. Normalisasi versus naturalisasi. Oke, aku bahas dari naturalisasi dulu deh. Naturalisasi sesuai dengan namanya, ini adalah usaha untuk mengembalikan sungai ke keadaan naturalnya. Nah, maksudnya ke keadaan natural yang gimana? Berarti maksudnya DAS-nya itu ditanami vegetasi kembali, ekosistem sungai diperbaiki, dan sebagainya. Maksud dari naturalisasi itu kayak gitu. Sedangkan kalau normalisasi, ini merupakan eh, upaya untuk membuat sungai
menjadi rendah resiko banjirnya dengan hard engineering sebenarnya. Kalau gimana ya definisinya? Kalau yang bagus ya bahasanya. Jadi kalau normalisasi itu kayak penurunan resiko banjir melalui konstruksi-konstruksi fisik, mungkin kayak gitu bilangnya. Ya agar dia kembali normal, maksudnya tuh normal tidak berbahaya atau tidak membanjiri masyarakat, maksudnya tuh kayak gitu. Nah, kira-kira di Jakarta yang mungkin yang mana guys? Normalisasi atau naturalisasi? Jujur kalau aku normalisasi ya, karena kalau naturalisasi itu masyarakatnya mau berapa juta yang digusur. Kan berarti kita harus mengembalikan DAS-nya. Apapun misalnya kalau misalnya kita mau ngembaliin ekosistemnya, apakah itu juga mungkin? Soalnya sungainya sudah, ya kalian tahu sendiri lah ya keadaannya gimana. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke hard engineering yang tadi. Nah, ini gambar-gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini ada river straightening atau pelurusan sungai. Jadi maksudnya apa? Teman-teman lihat di sini. eh Sungainya ini seharusnya berkelok. Nah, sebenarnya nih, sungai yang berkelok itu tuh ya ada baik dan buruknya juga sih. Jadi sama manusia itu diluruskan kayak gini. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya supaya air yang ada di sungai tersebut itu buru-buru cepat dimuarakan ke laut. Nah, maksudnya tuh pelurusan sungai kayak gitu. Biar cepat bermuara. Nah, tapi jangan salah, river straightening ini banyak juga di apa ya? Ya banyak dihindari juga. Kenapa? Karena menyebabkan banjir di muara, guys. Banjir di muara. Resiko banjir itu meningkat. Nah, makanya ya river straightening ini kurang baik juga. Oh iya, BTW, di Indonesia itu udah ada loh yang ngelakuin river straightening. Udah pernah. Itu ada di Sungai Bengawan Solo. Tapi yang ngelurusin sungainya waktu itu Belanda. Jadi mungkin kalau teman-teman mau lihat contohnya itu aku nggak ada gambarnya sih. Itu di Bengawan Solo. Kalau nggak salah tuh iya sama Belanda. Terus emang sih waktu itu tuh pas zaman Belanda emang bener dia bisa solve si banjirnya itu. Udah nggak banjir lagi. Nah itu tapi cuma jangka pendek guys. Jangka panjang ya sekarang Bengawan Solo banjir mulu karena sedimentasi yang besar-besaran. Jadi karena dia ini lurus, kan alirannya akan lebih cepat. Nah, karena alirannya lebih cepat, aliran air yang di sini, yang sebelum ke muara, itu akan lebih besar tingkat energinya kan. Sehingga sedimen yang ke bawah itu akan lebih besar. Dan nantinya di muara nggak cuma airnya aja yang numpuk, tapi juga sedimen yang numpuk. Nah, itu yang terjadi di Bengawan Solo. Makanya kalau pelurusan sungai ini, itu ya udah nggak dilakukan lagi. Cuma insinyur zaman dulu aja yang mungkin belum tahu dampak jangka panjangnya itu kayak gimana. Jadi bisa kita bilang pelurusan sungai ini dampaknya itu jangka pendek kayak gitu. Nah, kemudian ada dredging ini pengerukan. Ya kalau pengerukan jelas lah ya. Jadi sedimen-sedimen di bawah sungai itu diambil biar ada lebih banyak debit yang bisa ditampung sungai. Ini dredging namanya. Terus ini adalah kanalisasi. Jadi kanalisasi itu melapisi si sungai ini dengan konkret atau dengan beton. Jadi dia ini usahanya itu untuk meningkatkan efisiensi laju. Jadi biar lebih cepat. Nah, terus ini ada levy, levy ya, iya levy. Nah, untuk levy
Aku kasih lihat di sini. Formation of levee. Jadi levee itu bisa terbentuk secara alami, bisa terbentuk secara buatan. Kalau yang terbentuk secara alami, ini yang waktu itu udah sempat kita bahas kayaknya di pembahasan yang pertama. Nah ini, jadi dia ketika banjir, dia kan sedimennya bakal keluar. Yang sedimen yang kasar itu kan akan terdeposisikan paling dekat dengan sungai. Nah, banjir itu terjadi secara terus-menerus sehingga yang di sini itu tuh kayak makin numpuk terus makin tinggi sehingga membentuk suatu tanggul alami. Nah, kayak gitu pembentukan levee. Tapi levee bisa juga dibuat sorry, kok malah praktikum aku oleh manusia. Nah, terus yang ini namanya apa ya? Aku lupa. Wing dike. Ini adalah wing dike. Nah, wing dike-nya yang mana? Wing dike-nya kalian lihat di sini. Sorry. Kok nge-lag? Nah, kalian lihat yang di apa sih yang garis-garis ini? Ini tuh sebenarnya ibaratnya awalnya tuh cuma pembatas biasa. Tapi karena dari aliran sungai, itu tuh ini terjadi deposisi sedimen sehingga bentuknya akan seperti ini. Ini adalah sedimen yang terdeposisi sebenarnya. Yang tertahan oleh pembatas-pembatas ini.